Jadi kalau Unibas itu dia itu mencar-mencar Pak, nggak kayak apa ya contohnya, nggak kayak universitas yang di Indonesia gitu. Contohnya kayak yang dia satu tempat gitu, terus banyak jurusannya di situ kumpul gitu, khusus universitas. Tapi kalau di Basel ini mungkin karena keterbatasan tempat, jadinya dia mencar-mencar gitu Pak, bener-bener mencar deh. Ini ada di mana, ini ada di mana, ini ada di mana. Nah kebetulan kita ini ada di deket restoran itu gitu. Jadi ibaratnya tuh satu kota tuh kampusnya ya. Iya gitu. Ya, jadi biasanya kampus di Eropa tuh yang lama-lama tuh jadi Mm-mm. memang tersebar jadi di dalam kotanya. Jadi nggak pernah ada kayak Satu apa ya, satu kawasan area gitu ya. ya Iya. satu kawasan kampus. Jadi kadang cuma tiba-tiba ada gedung, ada sebuah gedung. Nah, Mm-mm. ini adalah Mm-mm. gedung apa atau fakultas Mm-mm. apa, Mm-mm. jurusan apa kayak gitu ya. Saya juga Iya betul ngelihat Pak. kamu di sana tuh jadi di satu gedung itu Mm-mm. biomedical engineering semua atau ada jurusan lain tuh? Ini biomedical aja. Kalau untuk Biomedical. dari Unibasnya ya, ini biomedical aja. Nah, Nah, itu penelitiannya apa aja tuh? Kok bisa diceritain di sana? penelitiannya banyak sih, tapi yang saya tahu banyak gitu ya Aha. tentang project yang saya ada sekarang. Jadi ini projectnya namanya Miracle. Ini sebetulnya sebetulnya udah pernah diliput juga sama media Indonesia. Jadi kalau Oh, misalnya ada yang pengen lihat, nanti lihat ya di YouTube. Miracle di Basel. ya. Jadi di sini ada 4 grup, Mhm. ada laser, ada implan, ada navigasi, sama ada robotik. Ada 4. Jadi Oke. saya itu ada di laser group, mata laser. Nah, terus kalau untuk di laser ini juga ada banyak cabang gitu. Ada yang lead, Mhm. ada yang OCT, ada yang laser yang high power. Kebetulan kalau saya yang OCT, optical coherence tomography gitu. Jadi project ini sebetulnya goals-nya itu adalah untuk menciptakan ya, untuk mendevelop um, apa surgical tapi yang enggak invasif, yang enggak apa invasif itu apa sih Pak bahasa Indonesianya? Yang enggak Apa tuh nggak masuk ke dalam tubuh yang dari enggak luar? yang iya yang dari yang tidak terlalu meng ya yang pokoknya yang untuk meminimalisasi invasif itu tapi pakai robot gitu. Ya, Jadi intinya robot operasinya pakai robot surgery. aja. Iya, surgery, robot surgery. Nah, itu nanti ada lasernya, nanti uh, Hmm. ada planningnya, ada sensornya dan segala macam gitu. Oh gitu. Itu Mm-mm. kalau nggak salah apa blog ya namanya ya singkatannya ya. Iya, betul betul. Apa Blok. tuh singkatan? Uh, Biomedical blok laser biomedical laser, ya biomedical laser uh, optical and group optical ya, group di optical group. bawah supervisornya. Profesor Profesor Hazar, orang Indonesia. Oke. Mm-mm. Oke, orang Indonesia Ya. juga. Oh Mm. iya, ngomong-ngomong orang Indonesia, di situ banyak nggak orang Indonesia di Basel? Di Basel, Kak, ada beberapa sih yang saya tahu karena kan saya ikut PPI. Ya. Jadi ada berapa ya? Lumayan banyak sih, ada yang saya tahu ada 10 orangan kali yang ada Oh, di Basel ini. oh Uh-uh. gitu. Kemarin waktu Iya. apa Lebaran, Idul Adha Hah? kumpul Hah? gitu orang Indonesianya. Iya, kebetulan saya diundang. Bikin, Kita barbekyuan, kita sate nyate kita. oh gitu. Di Iya, di park gitu atau ya di di park, rumah? Di di park. park. Uh-uh. Ya, Soalnya ya. kan kayaknya nggak boleh ya kalau di rumah itu kita barbeque gitu. Ya, ya Tergantung sih, jadi ada rumah yang boleh ada yang enggak. Tapi kalau di kita nggak ada, kebetulan kita di rumahnya nggak ada yang boleh barbekyuan gitu. Jadi kita ya. harus ke park. Iya, Mm-mm. jadi emang normal ya di sana tuh kalau barbeque di lapangan terus sambil Mm-mm. ada yang bawa tikar nggak? Tikar gitu nggak gelar. Ada,
Ada Iya, gelar kayak gitu juga, iya gelar kayak gitu ya. juga gitu. Terus kadang kalau yang suka main bulu tangkis bisa main juga di situ kan? Iya, iya. Ada Ya, tempat bermainnya buat anak-anak. Wah, seru lah. mm, ya. Mereka tuh kayak, Nggak ah, di pinggir sungai gitu nggak? kalau tempat kebetulan waktu itu kita barbekyuannya nggak di pinggir sungai, tapi rumah saya deket deket sungai. Itu Hmm, deket banget. Dan itu oke. bisa berenang. Airnya jernih banget airnya. Bagus. Oke, itu Mm. tadi ngomongin apa berenang apa segala macam. Mm. Itu kan Mm. sungainya nyambung ke mana tuh? Sungainya, sungainya nyambung ke negara lain nggak? Kayaknya nyambung sih. Kayaknya nyambung. Oh, nyambung. Nyambung ke Karena Jerman suka gitu. ada Nah, Prancis. kapal yang lewat. Iya, iya, iya. Jadi nanti dia Ya, ada batasnya gitu. Kalau kapal tuh biasanya dia di pinggir sebelah mana ya? Sebelah kanan sama tengah. Kalau ya. kita nanti yang orang-orang itu ada batasnya gitu di pinggir-pinggiran. Gitu. Oh ya. Siapa tahu mau nyebrang gitu ke negara lain pakai perahu karet gitu nggak? Itu bisa banget, itu bisa banget. Jadi kalau di sini di Basel Ya, kebetulan jadi ya. ada dry land deck, saya lupa namanya apa. Jadi itu nanti ada Hmm, tugu. Nah di situ kita bisa ngelihat ya. Prancis sama Jerman. Jadi Jerman ada di sebelah kanan, Prancis ada di sebelah Oke. kiri. Gitu. Jadi pemandangannya udah beda negara. Oh, jadi pas beririsan gitu ya? Iya, iya, beririsan tiga gitu dia. Gitu. Wow, itu keren banget Hmm, sih. Terus iya. kamu berarti di sana kalau weekend jalan-jalan gitu? Iya, sekarang saya nggak pernah di rumah malah. Saya di rumah kayak cuman buat tidur doang. Iya, iya jadi memang ketika kerja ya jadi serius jam Iya, kerjanya, heeh, magangnya, heeh. tapi pas ada waktu luang Waktu langsung ya. weekend, iya betul betul betul. Saya juga sekarang kan lagi lumayan sibuk kan, Mhm. karena udah mau selesai magangnya dan lagi ngejar biar proyeknya selesai juga. Jadi ya dari pagi Oke, sampai malam, pagi malam gitu di lab. ya, ya. Oh iya, ini tadi lupa. Ini background saya. Ini saya sengaja Hmm, bikin. Jadi ini hmm, Google Earth. Jadi kalau eh, sebelah kiri bawah ini itu Indonesia. Jadi ini eh. tuh sebenarnya flight kamu nih. Jadi dari Oh, Jakarta, nice. terus kamu kemana? Kemana? Ke Hong Kong Ke ya? Hong Kong, Hong Kong. Hong Kong tuh sekitar sini. Terus kamu terbang ke sebelah sini nih. Ini tuh Eh, UK. Kamu di eh. mana? Heathrow ya? Iya, iya betul betul. Di Heathrow. Terus nanti Iya, iya, transfer lagi ke eh, ke Zurich. Basel. Ke Basel. Ke, Saya langsung di oh, Basel. langsung ke Basel. Mm-mm. Nah, di Oh, Basel itu juga di airport Basel itu juga lucu, unik. Jadi dia itu punya namanya Euro Airport. Jadi hmm. kita jangan sampai salah keluar tuh. Jadi nanti ada keluaran ke Prancis sama ada keluaran ke Swiss. Jadi nanti kita jangan sampai salah Oh salah gitu. keluar. Iya, ini Oh nanti iya. ada Masalahnya bacaannya. kamu visanya kan visa Swiss kan? Visanya Swiss kan? Iya, visanya Swiss. Jadi Tapi kalau iya, nanti tapi salah keluar ke Prancis gimana dong? aduh nggak ngerti deh saya itu waktu pas saya gitu. Karena kan saya belum ada permit kan, belum ada kartu residen, nggak tahu deh. Oh iya. Oh iya, itu yang visa kamu itu kan kamu dapetin dari Indonesia kan? Betul betul. Dari kedutaan Swiss. Iya. Tapi itu nggak Nah, susah sih karena udah aha, diurus sama Unibasnya. Jadi udah oke. mereka semua yang ngurus, kita Ya, udah nanti tinggal kita nanti dapat selembaran surat, ya. terus nanti ya udah kita langsung ke embassy, bawa surat itu, bawa paspor, ya udah sama Nah, bayar visa. Langsung. berarti awal mulanya itu kalau mau magang di Uni Basel tuh dapetin supervisor ya dulu kan? Iya, Nah, heeh. jadi Iya ketika betul. supervisornya dapet, profesornya dapet, itu kesananya mudah aja ya akan diurusin. Iya, heeh, iya. Iya, Kak. Iya. Iya, betul. Heeh. Karena mereka punya HRD lah gitu, kayak HRD-nya. Terus nanti mereka yang ngurusin gitu tentang, karena kan banyak juga kan yang dari luar negeri, yang foreigner-nya itu banyak.
Jadi mereka udah biasa lah. Gitu. International office ya? Iya, internasional. Ya, international. Oke, Elga, ini kita kan live di Instagram nih. Jadi kita sebenarnya ada sesi tanya jawab. Jadi kalau nanti bagi ada yang mau nanya, silahkan aja di chatnya gitu, IG, di Instagram. Jadi kita akan coba jawab. Selain itu juga ada hadiah. Nanti bagi yang bisa menjawab kuis dapat MOOC-nya Biomedical Engineering. Ya, tapi nggak bisa dikirim ke Basel, kejauhan. Nanti aja kamu kalau udah pulang kamu dikasih. Ya kirim dong Pak. Oke. Kelamaan nanti kamu keburu pulang. Iya juga sih. Iya, iya. Kalau Iya. emang rencananya pulangnya kapan? Pulangnya flight saya itu tanggal 30 Agustus. 30 Agustus. Berarti akhir bulan ini ya? Iya, akhir bulan ini. Ya, itu sebetulnya tuh beli pesawat, tiket pesawatnya itu waktu awal tuh pas bolak-balik belinya atau satu arah? Enggak, satu arah saya. Satu saya arah, one way. One way dulu. Ya tapi untung aja lah saya one way. Kalau enggak kan, kalau dua arah kan agak ribet juga ya sama kondisi kayak gini. Terus saya juga ada masalah di penerbangan yang ke sini gitu, nggak berjalan mulus lah. Jadi saya sekarang udah ada pelajaran gitu. Mendingan saya belinya gitu yang kayak gimana gitu. Belinya yang apa tadi? Ya belinya jadi kalau kemarin kan saya kayak pakai agent lah ya, pakai agent gitu. Jadi ada beberapa maskapai gitu. Nah kalau sekarang saya mendingan milih bener-bener beli dari maskapainya gitu. Oh ya, jadi memang biar connection-nya juga keurus ya, maksudnya di bawah maskapai. Biar kalau nanti ada apa-apa gitu kan, apalagi kayak kondisi sekarang, jadi nanti untuk dimintain pertanggungjawabannya kayaknya lebih mudah deh. Karena kalau nanti connection kayak gitu takutnya dilempar-lempar. Iya. Mana nanti nggak tahu lagi ya. Transitnya nanti di mana? Di Turki. Oh, pakai Turkish Air berarti. Pakai Turkish, iya. Jadi langsung bisa makan doner di Saran tempat yang asik. Saran dari Paulia juga kan pakai Turkish. Iya, jadi memang flight ini kan ya itulah, jadi pengen ngelihat beberapa negara ya. Jadi nggak hanya misalnya dari Jakarta terus naik pesawat mendarat langsung Swiss, tapi kan kita bisa ngelihat negara yang lain, kultur yang lain. Sebenarnya kan ketika kamu di sana kamu belajar banyak budaya. Iya banget, banyak banget. Dan kayaknya bahasa juga, apalagi dekat dengan Inggris, berarti kayak bonjour, merci, udah gitu-gitu ya, aja merci Pak. beaucoup gitu ya. Berarti seringnya pakai bahasa Inggris di sana? Kalau di sini iya pakai bahasa Inggris seringnya, tapi kadang-kadang ngomong bahasa Jerman yang sepatah-patah gitu doang. Kalau Perancis gitu. saya udah nyerah, saya nggak tahu kalau Perancis sudah. Tapi negaranya bahasanya apa dong? Jadi kalau di sini itu bahasanya ada banyak, ada empat dia bahasanya, ada Jerman, Perancis, Italia sama Romania. Tapi yang paling dipakai itu yang paling dipakai hampir 3/4-nya itu Jerman. Gitu. Oh gitu. Maksudnya mereka ngerti. Kemarin kan kamu belajar tuh di Oh ngerti. Iya. Ngerti. Ya kan kamu belajar kan sedikit-sedikit, pasti ngerti lah. Iya. Itu berguna banget sih, itu berguna banget. Yang diajarin di SGU itu, saya kan nggak les di tempat lain ya. Jadi ya itu udah pegangan, belajar yang bener aja, yang diajarin sama dosen Jerman. Udah aman. Oh iya tuh itu tipsnya bagi yang semester 4, semester 2 gitu ya. Jadi aman. Ya karena kan apalagi tadi 3/4 pakai bahasa Jerman, berarti kan tulisan-tulisannya juga dalam bahasa Jerman dong? Jerman. Oh gitu?
Iya, mostly Terus bahasa Jerman. berarti eh, kalau di Swiss meskipun ada 4 tetap bahasa Jerman yang dominan. Iya, dominan. Tapi karena mereka itu udah multi language kali ya. Jadi banyak orang di sini bisa pakai bahasa Inggris juga gitu. Hmm. Banyak yang Oke. bisa. Hmm. Oke, by the way di kampusnya sih pakai bahasa Inggris kan di tempat Iya, magang. pakai bahasa Inggris. Nah, Terus nanti apa teman-teman di labnya juga pakai bahasa Inggris. iya, karena kebetulan kalau di blog itu kita internasional semua gitu. Oh, oke. Ada dari Nah, negara mana aja? dari Turki, Iran, Kolombia. Oke. Hmm. Dan tapi mereka apakah magang atau Mereka master PhD, atau oh, PhD semua. PhD? Oh, sama Cameron, ada lagi satu Cameron. Ya mereka Oke. PhD semua. Saya itu anak bawang Pak di sini Pak. Tapi kayaknya nampaknya betah ya di situ ya. Iya, sangat betah. Kayaknya Hmm. pengen lanjut lagi. Ya, amin. Oke. Itu Amin ya. magang di situ sehari-hari ngapain sih? Is saya sekarang ngerjain project saya sih yang yang OCT itu. Jadi kalau OCT itu kan ini tentang modelnya dia kayak USG gitu. Modelnya USG Oke. sama prinsipnya, tapi cuman beda kalau ini OCT itu pakai light, pakai cahaya gitu. Jadi Hmm. saya sekarang sehari-hari ya nge-lab aja, cari bikin setup gitu. Jadi saya bikin setup Hmm. sendiri, terus nanti saya cari segala macamnya gitu, interference-nya ada ya kayak Ya. gitu-gitu. Terus ya semoga ini bisa selesai karena cuman waktu 2 minggu, tapi masih banyak banget yang harus dikejar. Harusnya sih bikin semi handheld-nya gitu, Oke. OCT-nya gitu. Wah. Jadi bikin 3D printing-nya juga nanti Uh-huh. kalau sempet. Terus ngitung calculate performance-nya kayak resolution-nya gimana, depth Uh, of focus-nya gimana, range-nya gimana gitu. Oke. Hmm. Itu pekerjaan tadi itu kamu belajar dari mana sih? Apakah langsung di sana atau waktu kuliah di SGU di semester 1 sampai 5 gitu? Ada yang kepake Uh, ilmunya? Kebetulan uh, belum ada uh, yang di SD. Ada paling electrical yang kayak nyolder-nyolder gitu. Waktu itu sempat ada sih electrical di sini kita pakai rangkaian. Itu saya masih bisa karena udah diajarin kan. Tapi kalau setelahnya itu emang udah advance sih. Jadi belum ada yang diajarin di Iya, SGU-nya. iya, karena kan bermain dengan laser ya. Ya tentunya Iya, nggak iya, sembarang juga. Um, iya. Terus kayaknya kamu di sana banyak belajar sendiri gitu ya? Atau dibantuin? Dibantuin lah Pak. Aduh, ini benar-benar terjun ke dunia baru kan. Biasanya saya berkutik sama electrochemical, sama Ya, nanopartikel. ya. Sekarang saya sama optical physics kan. Saya banyak Oke. dibantuin sama mahasiswa PhD-nya. Jadi mereka uh, ngajarin saya sabar banget. Berarti kan kamu di SGU tuh masuk biomed. Di situ Hmm, jurusannya kan di biomedical engineering kan belajar biologi. Terus tadi kamu iya, nyebutin chemical ya, ada iya, chemistry iya, iya. juga. Terus belajar electrical engineering yang sebenarnya dari fisik. Terus Yes, yes, yes. sekarang nambah lagi optical. Iya, iya optical. Terus kemarin um, kalau misalnya ini mau jadi, kalau misalnya ini mau, saya ada satu lagi sih side project gitu. Tadinya saya disuruh buat belajar machine learning-nya juga, buat belajar differentiate thermalnya gitu dari bone. Tapi nggak tahu deh, karena terbatasnya waktu saya masih involved apa enggak nanti. Iya. Jadi sebenarnya kan Elga itu tetap
maksudnya Elga yang dulu kan, maksudnya berada di Swiss tuh dengan ilmu yang dibawa dari Indonesia gitu ya, Iya, iya, iya. dulunya juga nggak tahu Aha, apa-apa, terus iya, tiba-tiba belajar, terus iya. tiba-tiba jadi bisa analisa. Tapi kan kamu nggak begitu rooming gitu, maksudnya istilah-istilah engineering-nya mungkin atau istilah-istilah science-nya itu kayak cuman Enggak. eh, butuh kayak kamu dikasih kasus yang baru aja gitu ya, new Iya, case, iya, terus betul, tinggal betul. refresh. Oh ini tuh Iya, betul, ini. betul. Heeh. Ya, jadi memang Dasar-dasarnya udah ada nih gitu kan, udah hmm, diajar-ajarin kan. Tapi ya, di sini tuh lebih advance-nya gitu. Karena ya. saya aja waktu pas lagi di Indo, saya nanya Hmm, kan apa yang saya perlu persiapkan gitu. Terus hmm, katanya, "Yuk, nanti aja pas lagi di sini, nanti kebingungan," katanya. iya. Gitu. Oke, ini Ya. eh, ya memang di SGU di Biomedical Engineering semester 1 sampai 4 memang dipersiapkan untuk ilmu-ilmu dasarnya. Jadi nanti eh, apa? eh iya, jadi nanti kamu tinggal yang mengembangkan diri gitu ya. Eh, Oke, Gak, ini ada pertanyaan gak? Kalau ini mungkin dari siapa nih? Kita lihat. Wah, ini banyak like. Kita lumayan nih yang nontonnya untuk Thank yang pertama you. kali. Em, Sebenarnya tadi kan pengen di Facebook juga ya, audiensnya lebih banyak Hmm. banyaknya di Instagram. Mungkin ini Kak Devita mungkin ada di channel yang lain. Apakah ada pertanyaan nggak nih buat Elga? Karena mungkin siapa tahu pengen tahu yang lebih detail gitu ya. Tadi saya lebih banyak bercerita tentang apa tuh namanya? Ya internship pada umumnya ya. Oh ya ini ada di Instagram apa Elga juga mungkin bisa lihat dari Harvey Not. Waduh ini gimana bacanya nih? Maaf ya kalau salah. Harvey Not Neil. Kalau boleh tahu info internshipnya dapat dari mana? Katanya gitu. Mana tuh Oh, Gak? kalau infonya kebetulan itu dari dosen, dari Pak Dedi, Mhm. kebetulan disuruh gitu. Nah, Dan juga 2 tahun di atasku juga ada yang pernah di sini juga gitu. Jadi infonya dari situ sih. jadi infonya dari dosen dan tadi disebutkan Pak Dedi. Pak Dedi juga ada di live di IG. Halo Pak Dedi. Terima kasih Ya, udah halo Pak Dedi. like-nya. Ya, terima kasih Pak. Terus kalau Prof, Udah nggak tahu mengirimkan sih Prof. Prof Ya Azam udah. ya. Iya, saya nggak tahu sih ada Prof Azhar juga atau enggak. Kalau ada ya, terima kasih Prof. Sama Pak Didi juga terima Ada kok. kasih. Oh, ada. Ada di sini kok. Ada, iya. Oh, ada. Saya jadi malu. Ya, iya. Jadi memang terima kasih kesempatannya. Elga ini Iya. eh, apa ya? Jadi dapat info dari Pak Dedi. Pak Dedi Iya. punya kolaborasi rekanan dengan Prof. Azam di Universitas Basel. Kita juga ke depannya pengen menjalin lebih banyak lagi seperti ini ya. Jadi kita bisa mengirimkan Ya, amin. Elga-Elga yang lain yang Amin. Amin. nggak pernah kebayang bisa nyampe ke Swiss ya. Nggak pernah. Kayak mimpi. Sekarang kayak kayak bener-bener ini mimpi. Ini kayaknya masih di Indo deh. Ini kayaknya bukan di Swiss deh. Iya. Kalau oh ya saya lupa nanya orang tua gimana orang tua? Ya, mereka seneng juga orang tua gitu. Kayak tiap jadi ibu saya itu ada Zenly, jadi saya selalu nyalahin Zenly kan, aplikasi gitu. Jadi lokasi Mhm. saya di mana, dia tahu jam saya ada di Oke. mana, di mana dia tahu. Oke. Terus tadi jangan khawatir masak ya, tetap makan kan, tetap Iya. sehat. Pernah sakit nggak? Iya. Pernah sakit nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah jangan sampai. Baik. Tapi kan sebenarnya kamu dipersiapkan oleh atau emang salah satu syarat dari kedutaan juga kan asuransi kesehatan ya. Iya. Iya, Jadi jadi saya pakai asuransi yang khusus mahasiswa. oke. Ya, jadi kalau just in case, tapi jangan sampai ya Iya, kalau ada jadi apa-apa udah ada asuransinya kan. iya, iya, ada. Emang harus wajib gitu. Emang wajib. Jadi tadi Iya. makan, masak. Saya kira masaknya
Apa? Ini masaknya spaghetti nih kayaknya kelihatannya. Enggak, saya udah masak Enggak. seminggu itu terus. Kalau enggak soalnya basi kan. Oh Jadi gitu. seminggu itu terus masaknya. Emang kreasinya juga sedikit. Oh iya, ini tipikal orang Indonesia nih kalau ke luar negeri. Bawa rice Iya, cooker nggak? bawa. Oke. Bawa, saya masukin Iya. koper. Terus udah di dorm saya ada kayaknya waktu dulunya Ya. itu ada orang Asia gitu. Jadi Ya. jadi ada rice cooker. Saya bawa sendiri. Oke. Ini ada Itu berguna pertanyaan banget lagi sih. nih. Iya. Iya, memang sangat berguna rice cooker itu dan katanya rice cooker dari Indo lebih enak daripada rice cooker yang beli di sana. Saya juga nggak ngerti itu gimana, Nggak tahu, kok bisa Pak. begitu, padahal sama aja. Nasinya kali berasnya yang nggak enak di sini. Iya, oke. Ini ada pertanyaan lagi nggak di Instagram tuh dari Lay David 36. Malam saya ingin bertanya untuk pemilihan tujuan negara magang untuk jurusan biomed ini dipilih oleh siapa ya? Coba dipilih siapa? Nggak? Kita. Jadi kamu sendiri ya? Iya. Terserah Iya. mau kemana aja. Kalau di SGU ada dua ya. Mhm. Ada dua. Yang pertama di Indo, yang kedua di luar negeri kan. Yang Ya, keduanya ini boleh di mana aja. ya. Terserah. Jadi kalau tadi kamu nyebut ada dua, biasanya kalau di Indo namanya kerja praktek. Jadi kerja praktek Hmm. satu, Hmm. nah terus juga ada kerja praktek dua. Kalau Hmm. kerja praktek duanya untuk di SGU itu di luar negeri. Dan tadi milihnya itu bebas di mana, kebetulan Elga milihnya di Swiss. Ada juga mungkin nanti kita di episode berikutnya kita juga mengundang yang magangnya di Jerman misalnya. Jadi nanti Hmm. biar tahu perbedaannya. Hmm. Ini ada lagi nih, kayaknya pertanyaannya mulai bermunculan nih, Gan. Saya bacain lagi Di dari detik-detik Maria akhir Suci. ya. Iya nih, aduh, Elga sibuk banget nih. Elga cuma bisa sampai jam 9 waktu Indonesia. Di sana jam 3, jam Jam 4. 3. Jam berapa sih sekarang? Bisa Jam 4. Oke, Jam jam 4 4. kurang 7. Beda Ya. 5 jam. Oke, ini dari Maria Suci _ Halo Elga, sesudah magang, apakah ada kesempatan untuk bekerja lagi di tempat magang itu? Waduh, ini profesornya ada lagi di sini. Ini jawabnya Aduh, gimana gimana nih? nih, Bro? Jawabnya, Bro. Uh, Kalau um, gini, saya bantu mungkin jawab. kalau Karena ya mungkin untuk kalau di sini sih kebanyakan kayak mahasiswa gitu-gitu. Jadi mungkin kalau misalnya emang mau kerja yang kayak researchernya, itu kan juga harus butuh pendidikan yang tinggi, nggak bisa yang dari S1 langsung menjadi researcher sini gitu. ya, Jadi mungkin S2 dulu, mungkin kalau misalnya ada kesempatan di sini, S3 gitu. iya, Baru apply kerjanya gitu. iya. Jadi karena Elga kan kerjanya di research ya, maksudnya di Iya, bawah research, peneliti. Mungkin bukan ini company. ya Maria mungkin menanyakannya kesempatan bekerja di tempat yang lain. Tentunya Mm-mm. setelah lulus dari SGU kan itu apapun bisa terjadi. Maksudnya kamu bisa apply kembali lagi ke Mm-mm. Swiss gitu dengan Ya, experience yang kamu bawa. Jadi kamu bisa bilang saya 6 bulan pernah internship di Basel gitu. Dan juga mm-mm. kakak-kakak kelas, kakak-kakak angkatan kok kelas juga sama. Biasanya Mm-mm. mereka membawa experience itu yang kemudian akhirnya bekerja di Eropa. Mm-mm. Ya, Ini betul. ada lagi dari Harvey Not Neil. Terima Mm. kasih. Kalau boleh tanya lagi, itu untuk internship apakah ada syarat lulus bahasa Jerman? Nah, mungkin maksudnya syarat lulus bahasa Jerman tuh dari Oh, kedutaannya atau mungkin dari visanya kali ya. visanya ya? Aha. Ada nggak? Kalau saya enggak sih, karena bener-bener bawa surat itu kayak udah surat sakti banget itu. Jadi udah tinggal langsung ngasih paspor sama surat itu aja. Nggak di interview lagi, nggak segala macam. Tapi saya dengar-dengar, tapi ini nggak tahu juga sih ya. Coba nanti bisa Ya. dicek di website
embassy-nya. Saya dengar-dengar katanya kalau mau ke sini itu harus minimal itu harus A1 apa ya? Oke, Jermannya gitu. A1 itu Tapi bahasa bahasa Jerman yang paling dasar ya, dasar. yang kalau apa ya yang halo my name is Aulia, Iya, ich iya, komme iya, aus gitu-gitu Indonesia ya doang. begitu-begitulah Iya, kurang iya, lebih itu gitu-gitu doang. A1. Seharusnya bagi yang belajar atau yang mahasiswa SGU sih pasti Bisa pas sih. kayak gitu ya. Kalaupun yang karena kan itu kan dasar ya, seperti itu. Oke, Iya. enggak. Ini kita tunggu aja, siapa tahu ada pertanyaan lagi. Kalau enggak, nanti apa Elga di sana mungkin ini nih tipikal kalau pulang ya. Biasanya berangkat tuh 2 koper. Rencananya pulang tuh tetap 2 koper atau siapa tahu jadi 3 gitu. Kayaknya saya mau beli koper satu lagi sih. Tapi nggak tahu juga. Saya masih belum packing, Iya, Pak. Terus saya aja masih nggak tahu saya berapa lama lagi di sini. Saya takut menghitung iya, waktu. iya. Ya udah nanti Iya, ajak temennya bantuin beresin karena kan keluarnya juga kan ketika kamu masuk kan bersih ya, iya, bersih, iya, keluar harus rapi. bersih. Iya, iya. Kamu juga Oh harus bersih iya, rapi. saya mau Apa tuh? ngasih info juga sih kalau di sini itu saya kan dorm ya. Nggak tahu sih kalau di tempat lain gimana. Jadi saya juga harus pakai asuransi apa ya namanya? Asuransi apa ya? Jaminan Liability maksudnya. ya? Bukan. Ada lagi pakai asuransi. Jadi kalau kuncinya Oh, hilang, kalau saya ada ngerusakin barang gitu nanti ada asuransinya gitu. Apa? iya Liability ya? asuransi. Apa? Ya, jadi asuransi buat setiap Heeh, orang. Jadi heeh. saya nggak sengaja mecahin kaca jendela Iya, gitu ya, betul, betul. atau Heeh. Atau kuncinya hilang gitu. itu nanti Itu ya berharga nanti di kunci itu di cover sini. oleh. Iya. Iya. Terus juga tadi pas nanti keluar, biasanya sih kalau saya akhirnya beli kantong plastik besar, semua dibuangin, makanan apa ya, habisnya gimana lagi ya, harus harus bersih lagi. Iya, iya, iya. Terus tadi koper, akhirnya kita Mm-mm. panggil temen gitu ya untuk bantuin beresin, ya udah gimana ya yang penting masuk. Jangan lupa beli sesuatu buat orang tua, Mm-mm. kenang-kenangan samping dari sana. Iya, Karena iya. tanpa izin mereka mungkin Elga nggak sampai di sini. Iya, Uh, betul. Seneng banget gak ini, aduh pengennya sebenarnya ngobrol lebih lama lagi, tapi karena tadi di awal ada gangguan teknis, jadi Mm-mm. kepotong. Uh, Mm-mm. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Oh nggak ada. Ada Iya. yang mau disampaikan selain yang tadi asuransi? Final word? Apa ya? Hmm, kayaknya udah sih itu aja Kayaknya udah kayaknya. ya. Yang Heeh. pasti, yang pasti Elga di sana lebih bersih, lebih terawat kayaknya, meskipun Enggak, makanan. Pak. Oh iya, di sini tuh bener-bener harus mandiri banget kan. Ya kalau nggak masak, nggak makan. Ya kalau emang banyak uangnya ya nggak apa-apa beli gitu kan. Jadi bener-bener Oke. harus mandiri banget, apa-apa harus sendiri gitu, di sini. Kayak benerin, saya kan punya sepeda. Nah sepeda itu berharga banget Oke. di sini, ya. Jadi Pasti. ban saya bocor gitu waktu itu. Jadi saya benerin sendiri gitu. Di sini nggak ada Iya, tukang iya. tambal ban. Nggak ada tukang tambal ban ya. Iya, Saya nggak lupa nih, ada. mau ngasih kuis gak? Ini saya kasih pertanyaannya, nanti dapat mug. Sebenarnya yang tadi yang Oh iya, iya. habis komen, yang tadi Heeh, ngasih heeh. pertanyaan, mungkin itu Iya, juga iya. akan dikasih juga. Ini ada pertanyaannya, tapi mungkin ini buat audiens ya. Heeh. Eh, jadi pertanyaannya adalah, untuk episode pertama ini, metode standar apa yang digunakan untuk diagnosis standar COVID-19? Wow, ini kayaknya lagi hits banget. Elga nggak usah jawab, biarin aja yang audiensnya yang menjawab lewat komen di bawah. Heeh. Hadiahnya adalah mug-nya Biomed. Elga juga belum dapat, tapi kalau saya kirimin nanti keburu Elganya udah pulang. Iya, Pak. Kalau nanti
jawabannya bisa di posting aja, di postingan terakhir Biomed. Jadi mungkin nanti kita foto session, nanti ada yang di screenshot, ya ada di postingnya IG-nya Biomed. Terima kasih banyak. Terima kasih like-nya, terima kasih yang udah nonton. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih juga, Pak. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang udah menonton di IG. Ya, yang udah dengerin. Sama-sama. Apa? Sama-sama cus. Ngomongnya cus juga nggak? Cus. Iya, sama-sama. Cus. Tidak sama. Oke. Iya, sama-sama. Cus. Cus.